seharusnya kita mengikutinya. Seperti itu. Nah, maka insya Allah pada malam hari ini kita juga akan masuk masih terkait tentang imam, namun kriteria dari martabat, dari maqam atau urutan memilih imam itu menurut tingkatan. Kalau minggu lalu itu standarnya. Jadi kalau mau jadi imam dilihat dari standar-standar tersebut. Nah, kalau sekarang kalau kita mau mengutamakan imam seperti apa yang lebih utama untuk menjadi imam kita, maka insya Allah ini yang akan menjadi pembahasan kita sebagai penutup daripada bab yang minggu lalu. Nah, di sini saya kutip dari salah satu kitab ulama yang bernama Subulus Salam, syarah dari kitab Bulughul Marram, yang memang kitab itu kita pelajari juga di masjid ini, yang langsung diasuh oleh Kiai Haji Mukarrab, yang mana memang saya dapat kabar di minggu lalu beliau sempat jatuh sakit. Mudah-mudahan disehatkan kembali oleh Allah dan dapat membagikan daripada warisan-warisan Nabi kepada kita kembali. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Di dalam kitab Subulus Salam, sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Secara langsung ini kriteria dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa yang lebih afdalnya seorang imam untuk kita jadikan imam solat kita. Maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini memang banyak sekali penjabarannya, tapi saya akan ambil dan kutip poin-poin inti di dalam imam. Nabi bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa in kanu fil qira'ah sawa'an fa a'lamuhum bisunnah. Jadi yang pertama tadi kata Rasulullah, yang mengimami suatu kaum di dalam solat itu, yang lebih berhak di antara kalian kata Rasulullah, aqra'uhum li kitabillahi ta'ala, yang paling banyak bacaan Al-Quran. Maksud paling banyak bacaan Quran yang sisi apanya? Di sini dijelaskan annal murada aktsaruhum lahu hifdzan, yang paling banyak hafalan ayat Qur'annya. Nah, kalau di kita ini alhamdulillah itu punya sosok yang seperti itu. Beliau tidak hadir kayaknya malam ini, Ustaz Dzulkarnain. Memang beliau itu sudah hafiz Quran. Masuk kalau beliau tuh kriteria ini. Kemudian wakil, tapi ada juga pendapat ulama yang lain mengatakan dimaksud Rasulullah orang yang paling banyak ayat Qur'annya, maksudnya a'lamuhum bi ahkamihi, orang yang paling banyak pemahamannya tentang ayat-ayat Allah. Artinya tidak hanya hafal ayat Qur'an, dia juga memahami daripada hukum-hukum ayat Al-Qur'an. Ini yang mungkin bisa kita pahami bersama sehingga menjadi tolak ukur. Karena memang sebelumnya di masjid kita masih tahap pemilihan beberapa imam masjid. Mudah-mudahan ini dapat menjadi pencerahan untuk kita semua. Kemudian fa in kanu fil qiraah sawaan, kata Nabi, kalau misalkan ada orang-orang yang sama levelnya di dalam bidang yang tadi qiraah, dia hafalannya sama-sama hafiz Quran 30 juz, sama-sama paham tentang ayat Quran, paham tentang daripada ilmu-ilmu Quran, maka bagaimana lagi cara menilainya? Kata Rasulullah, fa'alamuhum bisunnah, maka lihat dari mereka yang sama tadi yang lebih paham tentang sunnah Rasulullah. Itu tolak ukur yang kedua kata Rasulullah dalam hadis. Kemudian fa in kanu fi sunnati sawaan, tapi kalau masih juga sama kata Rasulullah, dari sisi ayat Quran sama, hafalan sama,
pemahaman dari sunnah Rasulullah juga sama, levelnya setara. Maka yang diutamakan kata Rasulullah, lihat dari di antara yang sama itu, fa aqdamuhum hijratan. Siapa yang lebih dulu hijrah kata Rasulullah. Mungkin untuk patokan sekarang ini, siapa yang mungkin lebih lama mengenal Islam, siapa yang lebih lama mendalami Islam, itu patokannya. Kemudian fa in kanu fil hijrah sawaan. Kalau juga masih sama kata Rasulullah, katakan mungkin yang sama ini satu pondok ini Pak, satu tempat belajar, gurunya sama, ilmunya sama, begitu. Jadi maka apalagi yang ditimbang? Maka Rasulullah mengatakan fa aqdamuhum saliman ai islaman. Yang duluan mengenal jauh tentang Islam. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, sinnan aiwadun ani saliman, diukur dari sisi umur. Ini dia Pak. Jadi kalau kita mau memahaminya, kalau zaman sekarang malah terbalik. Yang dipandang nih yang paling akhir menurut Rasulullah apa? Umur. Padahal yang diajarkan Nabi ketika kita mau mencari imam untuk sholat kita, yang paling pokok paham tentang Quran, yang paling banyak hafalan ayat Qurannya, itu dulu kita cari. Umur itu nomor keempat disebut Rasul. Tapi mohon maaf kita katakan, banyak orang-orang sekarang ngotot karena merasa mungkin sudah sepuh dan sebagainya, sehingga menghilangkan ketentuan yang awal-awal disebutkan Nabi, aqra'ukum. Nah ini, jangan sampai kita melewati apa yang sudah menjadi standarisasi syariat kita, yang memang langsung dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini secara umum Pak ya, walaupun memang sebenarnya detailnya lagi masih ada. Yang sisi umur ini yang seperti apa lagi, kemudian dari sisi hafalan itu detailnya seperti apa lagi. Ini secara umumnya seperti itu. Jadi memang ditinjau dari hafalan, kemudian kemampuan pemahaman dalam ilmu sholatnya, fikihnya, termasuklah di dalamnya tajwid ketika menjadi imam. Makharijul huruf itu di nomor 1 dan 2. Jadi mohon maaf sekali lagi, saya banyak nemukan di kampung-kampung lah memang, bukan di kota macam ini. Udah sepuh karena memang dituakan di tempat itu, akhirnya imam terus 5 waktu terus beliau. Padahal gigi dah banyak hilang. Nyebut ain pun sudah tidak tepat pada sasaran. Nyebut huruf shad itu sudah tidak tepat pada sasaran. Ini yang berbahaya Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memang harus kita perhatikan bersama. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan untuk kita semua, dapat menambah wawasan bahkan menerapkannya di dalam ibadah kita sehari-hari. Nah, kemudian masuklah kita di bab baru pada malam hari ini insyaallah, yang bertema dengan at-tarhibu min sabqil imam wa minal murur baina yadayil musalli. Bab tentang larangan daripada mendahului imam di dalam solat ketika berjamaah. Nah, ini pun ada pembahasannya ini Pak. Jadi memang dilarang dalam Islam itu ketika kita solat berjamaah, gerakan kita mendahului daripada gerakan imam. Wa minal mururi baina yadayil musalli, dan larangan daripada lalu lalang atau melewati orang yang tengah solat. Bahkan ini insyaallah hadisnya keras dari Rasulullah. Ada ancaman-ancaman bagi orang yang melakukan hal ini. Maka langsung saja mari kita lihat daripada hadisnya. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ama yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu min ruku'ihi aw sujudihi qabla al-imam
ay yaj'alallaha ra'sahu ra'sa himar atau yaj'alallahu suratahu surata himar. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Di hadis yang pertama ini memang hadis yang membahas tentang orang yang suka gerakannya mendahului imam ketika sholat berjamaah. Di sini diriwayatkan hadis ini dari Abu Hurairah. Terima kasih Pak Haji. Radhiyallahu an, mudah-mudahan Allah meridai beliau. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul pernah bersabda, amma yakhsha ahadukum, apakah tidak khawatir, apakah tidak ada rasa takut di antara kalian, idza rafa'a ra'sahu, apabila ketika kalian mengangkat kepala kalian, min ruku'ihi, daripada ruku', au sujudihi, atau ketika sujud, mengangkat badan dari sujud, qablal imam, sebelum imam melakukannya. Artinya kita gerak duluan sebelum imam. Apa yang akan dijadikan Allah kepada orang-orang seperti itu? An yaj'alallahu ra'sahu ra'sa himar, dijadikan oleh Allah dia punya kepala seperti kepala keledai. Au yaj'alallahu suratahu surata himar, atau dalam riwayat yang lain dikatakan akan dijadikan oleh Allah bentuk rupa diri dia, bukan cuma kepala, tapi surah, gambaran diri dia, surata himar, bentuknya seperti keledai. Maka mari kita lihat hadis ini, hadisnya sahih, riwayat Imam Al-Bukhari. Nah, di sini di syarahnya kita lihat bersama. Amma yakhsha ay amma yakhaf. Tidakkah kalian khawatir, tidakkah takut? An yaj'alallahu ra'sahu ra'sa himar. Wa fi riwayatin, di riwayat yang lain dikatakan bukan himar, bukan keledai, akan tetapi kalb. Kalb dalam bahasa Arab artinya, mohon maaf, anjing. Ini bukan saya yang ngomong, Pak, Rasulullah dalam hadis. Orang yang suka mendahului gerakan dari imam, ancaman dari Allah akan dijadikan dia punya kepala seperti kepala keledai. Kenapa? Isyaratnya kenapa keledai bukan binatang yang lain? Kita ketahui bersama, binatang yang dungu itu adalah keledai. Artinya apa? Orang yang suka mendahului gerakan daripada imam kelihatan dungu dalam Islam. Kelihatan tak pernah belajar agama Islam. Kelihatan seakan-akan tak pernah diajarkan bagaimana sholat berjamaah. Itu maksudnya. Nah, kenapa di riwayat yang lain bahkan dikatakan al-kalb, seperti anjing tadi. Wahia li Ibni Hibban, riwayat daripada Imam Ibnu Hibban. Diubah kepalanya seperti kepala anjing. Kenapa? Mohon maaf, anjing itu hewan yang hina. Seluruh tubuhnya najis bagi kita. Artinya apa? Saking marahnya Allah, saking tidak senangnya Allah kepada orang-orang yang melakukan seperti ini. Walabzuha, dan di lafadznya itu an yuhawwilallahu ra'sahu ra'sal kalb. Nah, ini yang diriwayat Imam Ibnu Hibban. Allah ubah dia punya kepala seperti kepala anjing. Wa fi riwayatin, dan ada di dalam riwayat yang lain, ay au yaj'alallahu suratahu surata himar, sama, dijadikan bentuk tubuhnya seperti keledai. Kenapa ada au di sini? Au dalam ilmu bahasa Arab itu lil ikhtiyar, memilih. Tapi di sini maknanya lisyak, karena ragu minar rawi, dari perawinya. Entah kata Rasulullah itu menyebutkan anjing atau keledai, itu maksudnya. Wa hadza, nah, yang terpenting dalam hadis ini, wa'idun syadidun. Ada janji dari Allah yang sangat dahsyat. Untuk siapa? Liman yaf'alu dzalik. Bagi orang yang melakukan hal itu. Orang yang suka nak dulu dari imam. Imam baru Allah, dia udah Akbar. Imam baru mau ruku, Allah, dia udah dulu dah ruku. Hati-hati, Pak. Dalam Islam itu sangat dilarang, sangat diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bayanu li ghalzi tahrimihi, ini dia. Dan hadis ini kenapa begitu dahsyat? Karena memang menunjukkan bahwasannya sangat keras keharaman kita melakukan mendahului imam daripada sholat berjamaah.
Kemudian li isaatihil wuquf baina yaday khaliqahu, menunjukkan jeleknya akhlak seseorang ketika berhadapan kepada Allah. Jadi termasuk adab atau akhlak perilaku, attitude yang jelek ketika solat berjamaah itu adalah bentuknya ketika seorang makmum mendahului imam. Kemudian wa adami mulahadzatihi limaqamil ihsan, menunjukkan juga tidak adanya perhatian seseorang tersebut kepada kedudukan yang namanya seorang manusia. Manusia ketika kita solat menghadap Allah, namanya berjamaah, ngikut imam. Artinya ya ikut apa yang dilakukan imam, bukan malah nak mandai-mandai seorang, apalagi nak cepat-cepat seorang. Itu di luar ketentuan. Fahuwa mustahak lianna yaghdaballahu alaih, maka orang yang macam itu pantas mendapatkan itu karena Allah marah kepada dia. Wa yuhawwilahu ila surati kalbi aw himar, dan ketika Allah mengubah daripada wajahnya seperti kalb, anjing tadi, atau himar, keledai, kenapa? Intiqaman minhu, sebagai bentuk balasan perilaku dia di dalam solat berjamaah seperti itu. Wa ta'diban li ghairihi, dan bentuk pendidikan, pelajaran kepada orang-orang yang lain. Artinya jangan melakukan seperti itu. Lakinnahu, ini dia, tapi Allah subhanahu wa ta'ala itu zat yang halimun saburun. Halim itu nama kesabaran yang level derajat sabarnya di atas sabar. Jadi kalau yang kita kenal sekarang ini tabah dengan sesuatu namanya sabar. Tapi kalau dalam lagi, lebih sabar lagi, itu namanya halim. Halim itu derajatnya lebih di atas sabar lagi. Allah itu halim, zat yang maha sabar. Makanya Allah tak rubah muka-muka orang yang solat jamaah langsung jadi keledai. Karena uzubillah tu Pak, balik dari masjid berubah jadi keledai muka kita. Tapi bentuk rahmatnya Allah, kasih sayang Allah kepada kita, alhamdulillah, masuk masjid macam ini, keluar masjid masih macam ini. Sedang-sedang enggak balik ke rumah Ustaznya. Begitu bini mandang, astagfirullah, kata dia. Pula suami aku jadi keledai ni, kata dia. Na'udzubillah. Afuwun ghafur, Allah juga zat yang maha afu, pemaaf. Makanya kok dikira-kirakan nih Pak, ya Allah, berapa banyak dah Allah maafkan kesalahan kita. Berapa banyak maksiat yang tak Allah tampakkan langsung aibnya di depan manusia. Masih Allah tutup, masih Allah tutup. Kita maksiat kadang tak ada orang yang tahu, tapi Allah tahu. Tak mau Allah tampakkan. Padahal sangat mudah bagi Allah mau nampakkan dosa kita di depan manusia. Inilah sifat pemaafnya Allah. Nah, kita pun tahu diri, udah Allah tutup-tutup kesalahan kita, jangan makin sering maksiat. Allah mau kita berubah. Itu dia Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Nah, sifat seperti itu kok bisa ada orang yang melakukannya? Maka di sini kata Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki dalam kitab beliau, wala syak, tidak diragukan lagi, anna murtakibun dzalika, sesungguhnya yang melakukan hal itu qaiduhu syaitan, yang mengendarai orang itu jelas pasti syaitan. Maka setiap saya katakan tidak ada syaitan itu yang ridho ketika umat Nabi Muhammad itu bagus dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Pasti diganggunya. Nah, bentuk yang macam itu tadi itu, mendahului imam dan sebagainya, itu yang mengendarai diri dia di dalam solat berjamaah, itu syaitan. Wa biyadihi nasiyatahu, subhanallah. Bahkan dia punya kepala di sini, kata beliau, itu seakan-akan karena mata kita tak nampak, kepala dia dipegang oleh syaitan dengan tangan syaitan. Artinya memang diarahkan oleh syaitan seperti itu ketika solat berjamaah. Yahrimuhu min thawab, yang mana memang Allah haramkan bagi dia balasan pahala, wa yudayyi'u alaihi ajrul jamaah, dan sama sekali kosong daripada pahala berjamaah. Wa yudkhilu ala qalbihi alwaswas, dan di dalam solatnya pun Allah karena tadi lebih cepat gara-gara syaitan mengendarai dirinya, timbul waswas di dalam solatnya.
fala yaqil syai'an min salatihi, maka udah pasti tak dapat apa-apa dari dalam solatnya. Nas'alallahu salamah, mudah-mudahan Allah berikan kita keselamatan di dalam solat-solat kita. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Kemudian hadis yang kedua. Hadis yang kedua ini insyaallah berkaitan dengan murur baina yadail musalli. Larangan daripada lalu lalang atau lewat sengaja atau mengganggu sengaja ketika ada orang yang solat di sekitar kita. Wa an Abi Juhaim, diceritakan hadis ini dari Abi Juhaim, Abdullah bin Haris bin Saimah Al-Ansari. Nama aslinya Abdullah bin Haris bin As-Simah Al-Ansari, kaum Ansar. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau ya'lamul maru baina yadayil musalli madza alaih lakana ay yaqifa arba'ina khairan lahu min an yamurra baina yadayhi." Qala Abu Nadhar, la adri, qala arba'ina yawman aw syahran aw sanatan. Rawahu Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Jadi ini hadis memang membahas tentang larangan kita ketika ada orang solat kita lewat-lewat di depan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita simak bersama daripada tafsir hadis ini. Wa qawluhu law ya'lamu maru au law yadri, seandainya orang yang mau lalu lalang ketika ada orang solat itu, yadri, dia tahu, dia paham, baina yadai musalli, ketika dia mau lewatin orang yang sedang solat tadi, madza alaih, apa yang akan menimpanya kalau dia lalu lalang ketika ada orang solat di hadapannya, allazi yatarattab minal isim, dosa apa yang akan dia dapat. Maka di sini dikatakan lakhtarul luquf 40 aman wa sininan adidatan ala irtikabi dzalikal isim. Ketimbang dia melakukan hal itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan lebih memilih 40 khairan, diam 40 tahun ketimbang harus dia melangkahin orang yang lagi solat. Maksudnya ketika ada orang solat, lebih baik dia nunggu orang itu selesai daripada solatnya, sekalipun itu 40 tahun. Daripada dia milih melintasi orang yang sedang solat. Artinya apa? Kenapa sampai Nabi mengatakan 40? Di sini dikatakan lil mubalaghah, menunjukkan saking besarnya dosa orang yang melintasi ketika ada orang lain solat di hadapannya. Fit ta'zimil amr, di dalam menghormati perintah tersebut. Wa fil hadis, maka di dalam hadis ini nahyun akidun, ada larangan yang sangat kuat, wa wa'idun syadidun, dan daripada janji yang sangat keras, limari, bagi orang yang lalu lalang melewati dengan sengaja, baina yaday rajul, di antara di depan orang yang waqifun amamallah yad'uhu wa yunaji, orang yang sedang mendirikan solat dan memohon kepada Allah dan bermunajat kepada Allah. Fahadha haqquhu an yahtarima wa yuhab, maka berhak bagi dia ini, kalau memang dia orang yang paham, harus menghormati orang yang lagi solat, jangan dilewatin dengan sengaja. Itu maksudnya. Li'anna as-salata zadathu haibatan wa jalalan, karena sesungguhnya yang nama solat itu menambah daripada wibawa seseorang dan kemuliaan seseorang. Mana dasarnya? Firman Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya yang termasuk daripada hamba-hamba Allah yang paling takut kepada Allah, mereka adalah ulama. Siapa ulama? Yang mengamalkan ilmunya, yang paham tentang syariat agama. Makanya sampai dikatakan seperti itu. Kalau betul-betul dia itu orang yang takut kepada Allah, dia akan lebih milih diam 40 tahun lamanya ketimbang harus melintasi orang yang lagi sholat. Ini nanti akan timbul pertanyaan sama kita nih, kriterianya macam apa? Jaraknya seperti apa? Maka saya temukan di Ibanatul Ahkam
di situ ada keterangan termasuk kriteria orang yang tak boleh kita laluin ketika dia posisinya lagi sholat. Pertama, ulama mengatakan batasannya itu sutrahnya, batas kita tak boleh melangkahin dia. Yang pertama kata ulama, tempat dia sujud. Nah, batasnya itu di tempat dia sujud, dan belakangnya tempat kaki dia meletakkan di tempat dia sholat. Nah, itu ukurannya minimal kata ulama. Kemudian ulama yang lain mengatakan tidak, ini tidak termasuk karena begitu sempit begitu. Jadi anggapannya yang mana? Tempat biasanya yang dianggap oleh orang sholat. Maka kalau kita ambil kesimpulan zaman sekarang, satu orang satu sajadah, itulah yang tak boleh dilewatin. Jadi jangan sampai kita melangkah di sejadah orang yang lagi sholat, sekalipun mungkin dia sujud agak bawah daripada sejadahnya. Makanya juga kalau orang naruh sutroh itu biasanya di depan sejadah, bukan di atas sejadahnya. Ini Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sampai seperti ini diperhatikan oleh agama, diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk hadis yang pertama tadi ya, memang udah jelas kalau kita lebih awal atau lebih cepat gerakan kita daripada imam, itu bahkan ulama mengatakan haram kita melakukan seperti itu. Karena keras sekali tadi larangan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kan tetapi hendak mendahului imam, tapi kadang bersamaan. Nah, ini sering yang terjadi ini yang ini. Kalau yang mendahului agak jarang. Baru imam Allah dia udah sujud, nah itu agak jarang memang. Walaupun ada. Nah, yang sering ini memang ketepaan kata orang kita. Sama-sama. Imam gitu mau sujud, kita pun sujud. Nah, ini yang sering terjadi. Maka bagaimana pandangan syariat kita? Nah, ini di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah saya temukan maqarinatul ma'mum lil ilmam arba'atu aqsam. Jadi bentuk seorang imam yang diikuti oleh makmum, yang gerakannya itu sama, itu setidaknya ada 4 hukum di dalamnya. Yang pertama, hukum pertama mandub. Mandub ini mirip-mirip dengan sunnah, dianjurkan dan berpahala. Kapan? Wadzalika fit ta'min. Ketika kita membaca amin. Ketika bacaan amin serempak dengan imam, maka itu hukumnya mandub, bukan malah berdosa. Itu Pak ya, jelas ya. Jadi ketika imam bilang waladhdallin, imam bilang amin, kita juga serempak amin bersama imam. Di situ malah hukumnya mandub, dianjurkan bersama bacaan itu dengan imam. Itu yang pertama. Yang kedua, wasana indal kunut. Ketika membaca pujian, ketika imam membaca kunut. Artinya apa? Itu bersamaan juga di dalam hati kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah, berikanlah kami hidayah sebagaimana orang-orang yang telah Kau beri hidayah. Wa afina fi man afait. Dan maafkanlah kami sebagaimana Kau telah maafkan orang-orang yang Kau maafkan, begitu. Nah, itu serempak dalam hati kita, itu berdoa, sana memuji Allah serta memohon doa kepada Allah. Itu hukumnya mandub, muqarinah, bersama dengan imam. Kemudian wasu'alir rahmah inda mururi ayatir rahmah wa nahwi dzalik. Dan ketika dibaca ayat-ayat tentang rahmat, yang memang imam itu dianjurkan dalam hati dan fikiran memikirkan tentang rahmatnya Allah. Nah, begitu juga kita makmum. Saat itu kita juga harus hati dan fikiran memikirkan tentang rahmatnya Allah. Wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya tentang azab. Imam memikirkan hati dan fikiran tentang azab, maka makmum pun demikian. Begitu. Hukum yang kedua. Nah, ketika mengikut dengan gerakan imam sama setara.
Ada hukum yang kedua. Apa hukumnya? Mubtilun. Bisa membatalkan sholat. Kalau kita jangankan mendahului ini Pak, sama saja bisa batal. Apa itu? Wadzalika fi takbiratil ihram. Itu ketika di dalam takbiratul ihram. Makanya menurut mazhab Syafi'i, ketika takbiratul ihram, makmum itu melakukannya ketika imam sudah Allahu Akbar, baru kita Allah begitu. Itu dari mazhab Syafi'i seperti itu. Maka jangan sampai sama. Imam Allah, kita pun Allah. Pas imam bar, kita bar juga. Khawatir kata ulama mubtilun, hukum membersamainya bisa membatalkan sholat. Begitu. Kemudian yang ketiga, mukhtalifun fihi, yang berbeda di dalamnya, wadzalika fis salam, yaitu di dalam bacaan salam. Nah, ini memang boleh sama, tapi jangan sampai sama betul-betul dengan imam. Ketika imam Assalamualaikum, wah gitu dah, warahmatullah. Belum gak imam baca itu, kita dah dulu dah. Jangan sampai seperti itu. Karena apa? Qil dikatakan tubtilus sholah, bisa membatalkan sholat. Alhamdulillah. Dah di ujung tuh Pak. Sholat isya katakan. Ya. Begitu imam assalam, dia dah waalaikum warahmatullah duluan. Jangan sampai. Makanya mazhab Syafi'i sekali lagi menganjurkan biarkan imam menuntaskan dari bacaan daripada intiqalnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kita assalamualaikum. Nanti imam sekali lagi ke kiri assalamualaikum warahmatullahi. Baru kita juga assalamualaikum warahmatullahi. Jangan, yang lebih amannya seperti itu. Jangan sampai membersamai, apalagi mendahului. Alhamdulillah bisa membatalkan sholat. Kemudian yang keempat, hukum yang keempat yang terakhir adalah makruh di dalam mengikuti gerakan imam. Di mana itu? Wadzalika fil af'al wal aqwal. Di setiap gerakan imam dan bacaan imam selain yang di atas tadi. Itu kalau kita sama dengan imam, maka hukumnya makruh. Imam baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, kita ikut tuh, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Alhamdulillah, ikut juga kita, boleh, tapi makruh kita baca seperti itu. Makanya dalam mazhab Syafi'i juga ketika imam baca Fatihah, kita dianjurkan mendengarkan bacaan Fatihah imam. Bukan malah kita bersaing lagu. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang cengkok dia tuh. Ya. Ini dia Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin itu yang sudah saya kutip dari beberapa hadis ya. Mudah-mudahan dapat juga mencerahkan kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan, dipersilakan. Azan jam berapa Ustaz? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita jadi makmum itu baca Al-Fatihah level gitu ya. Kalau bersamaannya itu makmum. Jadi kalau makmum baca Al-Fatihahnya itu setelah imam gitu. Iya. Sudah boleh saya ini ya. Terima kasih pertanyaannya. Jadi saya hanya berpandangan dengan mazhab kita ya, mazhab Syafi'i. Nah, kalau disebutkan 4 mazhab nanti lalu bingung nak ngikut yang mana. Nah, yang jelas mazhab kita mazhab Syafi'i. Jadi kalau dari mazhab Syafi'i ketika imam membaca surah Al-Fatihah, maka kita dianjurkan mendengarkan bacaan imam, surah Fatihah imam. Ketika nanti sudah waladhdallin amin, maka disitulah baru tempat kita membaca surah Al-Fatihah. Dan itu ulama mengatakan tidak wajib membacanya. Karena apa? Tadi itu sesuai dengan ibarah yang pertama, al-imamu dhamin. Imam itu orang yang menjamin. Kalaupun kita tak baca Fatihah ketika selesai imam baca Fatihah, itu pun tak apa-apa. Karena apa? Sudah terwakilkan dengan Fatihah ya imam. Begitu.
Tapi tetap dari Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i menganjurkan kita membaca Fatihah. Makanya imam-imam yang bermazhab Syafi'i itu mayoritas biasanya setelah waladhdallin amin, mereka akan diam beberapa sejenak waktu. Kenapa? Memberikan luang waktu untuk para makmum membaca surah Al-Fatihah. Begitu, kurang lebih. Itu mungkin Pak ya. Ada lagi mungkin Pak? Jika tidak ada, kita tutup. Jam berapa Ustaz? Isya kita? 5.09. Kurang lebih 8 menit. Ya sekali-sekalilah ada waktu merenggangkan badan Ustaz ya. Kita hari-hari malah mepet ke azan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk saya pribadi dan para jamaah sekalian. Tidak kita keluar dari tempat ini melainkan mendapatkan balasan pahala dari Allah dan Allah ampunkan dosa-dosa kita. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.